Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Sari Irfaniati dengan NPM 201232012 dari kelas C123S1 Informatika akan menjelaskan terkait data-data yang kita hitung menggunakan Associates, klasifikasi Naive Bayes, dan juga cluster K-means. Nah, pertama-tama kita perlu menginstal aplikasi Orange Data Mining terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita membukanya dan penampilan atau halaman utama dari aplikasi Orange akan seperti ini. Oke, yang pertama kita perlu menambahkan widget file ke dalam canvas terlebih dahulu. Kita cukup pencet aja. Nah, setelah itu kita klik 2 kali, lalu klik browser, kemudian masukkan data yang akan kita hitung menggunakan Associate Rules. Di sini saya menggunakan data milik dosen, yakni asosiasi data makanan. Tinggal kita masukkan saja, maka otomatis data akan masuk ke dalam file. Nah, kemudian kita perlu mengambil kunci utamanya, yakni Associate Rules, yang akan menghitung data asosiasi makanan tersebut ke dalam kategori-kategori yang selaras. Kita hubungkan terlebih dahulu antara datanya. Kemudian di sini kita bisa melihat ya, ada find associate rules yang dimana kita memiliki main support yang saya gunakan itu adalah angka 5%. Kemudian di sini ada minimum confidence yakni 3%, lalu ada maximum rules yakni 10.000. Kemudian agar semua associate rules ini dapat berfungsi dengan baik, kita perlu memencet tombol atau icon find rule. Nah, di sini setelahnya kita dapat melihat dengan seksama terdapat angka 1.000 yang berarti data tersebut valid dan fakta adanya. Nah, jika kita geser ke kanan sedikit, kita bisa melihat adanya antecedent atau consequence yang dimana kedua kategori ini dilabeli oleh apabila. Nah, antecedent ini dikategorikan apabila seperti halnya kita belanja soto, maka kemungkinan besar kita juga akan membeli es teh. Nah, jika kita membeli nasi, maka kemungkinan besar juga kita akan membeli soto. Nah, tujuan dari data yang kita hitung menggunakan Associate Rules ini sebagai pengelompokan data-data yang sejenis, atau biasanya ini juga difungsikan sebagai penggunaan bundling products. Seperti halnya jika kita ingin membeli sampo, maka biasanya sampo ini akan dibundlingkan dengan sabun atau dengan hand body. Kenapa? Karena ketiga kategori ini tuh dikhususkan untuk badan, dikhususkan untuk penggunaan tubuh manusia. Maka itu ini dikategorikan sebagai satu Associate Rules yang selaras atau sejenis. Lanjut, setelah dari Associate Rules, kita akan menghitung tentang klasifikasi Naive Bayes. Nah, untuk klasifikasi Naive Bayes ini, kita membuat new canvas baru. Oke, sebelum kita mulai, izin saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam klasifikasi Naive Bayes ini saya menggunakan metode yang diambil dari Kaggle, yakni analisis sentimen review film positif dan negatif terhadap pengguna film tersebut. Kenapa saya mengambil data review film ini? Karena saya ingin melihat klasifikasi biner yang dihasilkan oleh positif dan negatif terhadap review film dari penggunanya. Oleh karena itu, agar kita bisa menghitung, perlu kita memasukkan widget file ke dalam canvas terlebih dahulu. Kemudian klik 2 kali, lalu masukkan data yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan data yang diambil dari Kaggle. Kemudian sebelum itu kita harus ubah dulu menjadi categorical. Begitu juga dengan ini. Play. Kemudian di sini kita langsung masuk ke dalam select column. Nah, di sini saya akan menargetkan sentimen sebagai target utama, kemudian text quit sebagai features. Nah, setelah itu kita bisa searching Naive Bayes, lalu dimasukkan, letakkan di sini, kita hubungkan, kemudian kita juga cari test and score. Kita taruh di atasnya, kita hubungkan juga dari select column, lalu dihubungkan juga ke dalam Naive Bayes. Maaf salah. Nah, agar bisa kita lihat hasil dari Naive Bayes ini, kita perlu mencari yang namanya matrix. confusion matrix.
digabungkan dengan t-score. Dan ya, kita bisa melihat hasilnya. Di sini ditujukan bahwasannya actual 0 menghasilkan negatif review. Lalu satu ini tuh menghasilkan positif review. Di sini dapat kita lihat bahwasannya terdapat satu kesalahan yang dimana review negatif dianggap sebagai review positif. Lalu di sini model menjelaskan bahwasannya 99% review positif itu benar. Lalu di sini juga kita bisa melihat model menghasilkan 100 review negatif dan itu valid. Artinya, review positif dan review negatif terhadap sentimen film ini tidak ada perbandingan yang signifikan. Mereka sama-sama hampir mirip untuk hasil datanya. Nah, lalu setelah itu kita close saja dan kita bisa lanjut ke penghitungan cluster, yang dimana kita perlu file. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu datanya. Di sini saya menggunakan data dari dosen, yakni data clustering kerja. Lalu kita setting. Kemudian di sini kita perlu K-means. Lalu setelah dari K-means kita juga perlu scarlet plot. Kita hubungkan satu sama lain ketiganya. Jika sudah, maka di sini data akan menunjukkan hasil dari clustering terhadap kehadiran, izin, alfa, maupun capaian kerja para pekerja di bulan ini. Di sini kita bisa melihat ada pembagian dari S dan Y. Jika kita pencet kehadiran, lalu kita cari alfa. Dan di sini saya menggunakan colornya cluster. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jika model menunjukkan titik merah di tengah-tengah, itu berarti menunjukkan nilai kehadiran rendah tapi alfanya beragam macam. Contoh alfa beragam macam ini seperti apa? Izin, alfa, sakit. Ini merupakan model dari alfa yang bervariasi atau beragam macam. Lalu jika kita bisa melihat di sini kehadiran, nah, model yang menunjukkan signifikasi ke atas itu berarti menunjukkan bahwa kehadiran tinggi dan alfa rendah. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya Lintang Salir Paniati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.